Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 27. Kumohon kembalikan suamiku. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Kalau begitu, aku tantang kamu. Tinggalkan suami kamu dan kembali sama aku. Tantang Farel. Sejenak, Andin terdiam. Dia memang masih mencintai Farel, tapi dia tidak mungkin meninggalkan Alvin, karena merasa hidupnya lebih terjamin bersama Alvin. Alvin memiliki pekerjaan yang terjamin dan gajinya besar. Sementara Andin melihat sendiri kalau Farel hanya bekerja di kafe itu. Kenapa kamu diam saja? Apa yang kamu pikirkan? Kamu bilang masih mencintai aku kan? Kalau begitu, kenapa kamu tidak bisa menjawab aku? Farel bersandar di kursi itu sambil melipat kedua tangannya di dadanya dan menatap Andin. Aku memang masih cinta sama kamu, Farel. Tapi aku gak bisa melepaskan Mas Alvin. Kenapa? Karena uang. Dulu kamu meninggalkan Alvin karena aku kaya. Saat aku jatuh miskin, kamu milih kembali sama Alvin itu. Yang ada di pikiran kamu itu cuma uang. Itu yang penting dalam hidup kamu. Untuk apa sekarang kamu bicara soal cinta? Aku realistis, Farel. Aku mau hidupku terjamin. Apa salahnya? Kalau pekerjaan kamu hanya sebagai pelayan kafe seperti ini, bagaimana kamu mau menjamin hidupku? Ucap Andin yang mulai meninggikan suaranya. Lantas, mau kamu apa? Tanya Farel serius. Aku mau kamu cari kerja yang lain dengan gaji yang besar seperti Mas Alvin. Setelah itu, aku mau kembali sama kamu. Setelah bayi ini lahir dan kamu sudah punya pekerjaan yang bagus, aku akan kembali sama kamu. Aku benar-benar sayang sama kamu, Farel. Farel mulai tertawa mendengar perkataan Andin yang menurutnya sangat konyol dan merendahkan dirinya sebagai seorang pria. Ternyata kamu bukan hanya matre, tapi kamu juga wanita yang tidak tahu malu dan tidak punya perasaan. Sekarang pergi dari sini, pinta Farel dengan tegas sambil berdiri memalingkan wajahnya. Farel, aku benar-benar serius sayang sama kamu, tapi aku juga butuh kehidupan yang layak. Aku mau kamu punya pekerjaan yang bagus dulu, supaya kita bisa punya rumah sendiri, punya mobil mewah seperti mobil yang kamu pinjam di luar itu, ucap Andin. Kamu bilang apa? Mobil pinjaman? Farel merasa tak tahan lagi menghadapi Andin. Dia mulai mengatur emosinya yang seakan hendak meledak kali ini. Dia benar-benar merasa kesal dan sakit hati. Farel memang masih memiliki perasaan pada Andin. Itu sebabnya hatinya begitu sakit direndahkan seperti itu. Seolah dia yang mengemis cinta. Bahkan seakan dia mau menerima dirinya diambil dan dibuang lalu dipungut lagi begitu saja oleh Andin. Iya, mobil itu pasti kamu pinjam dari teman atau orang lain kan? Memangnya kamu gak mau punya mobil sendiri, Farel? Aku minta kamu mau berusaha supaya kita bisa bersama lagi. Sayang, kamu di sini ternyata. Aku tadi lihat mobil kamu terparkir di luar. Ucap Bella yang sedari tadi muncul, namun hanya berdiri agak jauh dari Farel
dan Andin. Dia memperhatikan ketegangan yang terjadi antara Farel dan Andin. Hingga akhirnya Bella merasa harus turun tangan menghadapi Andin yang sudah sangat keterlaluan. Bella perlahan berjalan menghampiri Farel sambil tersenyum. Andin, kamu juga di sini? Kamu kenal sama calon suami aku? Oh iya, kamu juga datang sendiri. Suami kamu mana? Tanya Bella yang membuat Farel tercengang. Terlebih Andin yang sangat teramat terkejut. Hal mengejutkan karena Bella memanggil Farel dengan kata sayang dan menyebut mobil itu adalah milik Farel. Apa? Calon suami? Tanya Andin syok. Iya, dia Farel, calon suami aku. Kenapa? Kamu kenal sama calon suami aku? Atau kamu itu merasa iri karena aku dapat pria yang jauh lebih baik daripada Mas Alvin dan yang pastinya dia kaya? Jawab Bella yang langsung bergelayut manja di lengan Farel. Sementara Farel hanya diam saja, tak mampu berkata apapun. Dia memilih membiarkan Bella melakukan dramanya. Enggak ada apa-apa. Aku cuma kaget aja kamu bisa dapat pengganti Mas Alvin secepat itu. Balas Andin mulai mengatur nafasnya, merasa sangat kecewa dan cemburu. Sayang, kamu kenapa pakai baju begini? Ini kan kafe kamu. Kenapa kamu yang ikut melayani pengunjung? Oh itu, ada pelayan yang gak bisa masuk. Sementara kamu lihat kan pengunjung lagi banyak. Jawab Farel spontan. Apa? Kafe ini punya kamu? Tanya Andin yang lagi-lagi dibuat terkejut. Andin benar-benar merasa tidak menyangka dengan segala rentetan kabar yang baru saja dia dengarkan. Iya, kafe ini punya Farel, calon suami aku. Oh iya, kamu boleh pesan apa saja di sini Andin, gratis buat kamu. Ucap Bella tersenyum. Sementara raut wajah Andin terlihat masih syok. Oh ya sayang, kita jalan aja yuk. Kamu gak usah ngurusin kafe kamu ini. Nanti juga pasti yang lain bisa mengatasi semuanya. Udah, ganti baju kamu. Kita jalan sekarang. Ucap Bella dengan mengedipkan matanya. Farel pun langsung bisa menebak bahwa Bella pasti sudah mengatur semuanya. Iya, ayo kita jalan. Pakai mobil aku aja, nanti mobil kamu aku suruh supir buat ambil. Balas Farel tersenyum. Selamat menikmati hidangan di kafe ini ya Andin. Bye. Ucap Bella tersenyum dan langsung pergi bersama Farel meninggalkan Andin sendirian. Apa ini? Farel udah kaya lagi. Kenapa dia nggak bilang sama aku? Farel benar-benar menipu aku. Bagaimana mungkin sekarang dia bisa bersama Bella? Mereka ketemu di mana? Kenapa harus Bella yang mendapatkan Farel saat Farel sudah sukses dan kaya? Ucap Andin sangat kesal dengan tatapan marah sambil memukul meja yang ada di depannya. Kenapa Bella yang selalu beruntung? Kenapa harus Farel yang bersama Bella? Teriak Andin kesal karena tak mampu mengendalikan emosinya. Hingga orang sekitarnya melihat ke arahnya. Seketika dia bungkam dan langsung keluar dari kafe itu karena orang-orang memperhatikan dirinya.
Dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Baru saja dia masuk ke dalam rumahnya, Alvin sudah berdiri di sana, menatapnya dengan marah. "Dari mana kamu?" tanya Alvin marah. "Dari rumah teman Mas," jawab Andin singkat tak bersemangat karena terus memikirkan Farel dan sangat kesal karenanya. "Kamu tahu kan aku pulang kerja jam berapa? Harusnya saat suami kamu pulang, kamu ada di rumah menyambut dan melayani," protes Alvin. Namun Andin seolah cuek dan berjalan hendak ke kamarnya tanpa mengatakan apapun. "Andin, kamu dengarkan apa yang aku bilang barusan?" Alvin mulai meninggikan suaranya. "Iya Mas, maaf," balas Andin yang berlalu begitu saja masuk ke dalam kamarnya. "Andin, aku belum selesai bicara. Kamu kenapa sih?" teriak Alvin yang terabaikan, membuat Alvin menghela nafas kesal. Sementara Bella dan Farel berada di dalam mobil yang sama. Mengingat ekspresi wajah Andin tadi, membuat Bella merasa sangat bahagia dan tertawa lepas. "Hahaha, kamu lihat kan tadi wajah Andin? Dia pasti sekarang sedang marah, kesal, dan kecewa. Aku benar-benar puas malam ini membuat dia sakit hati," ucap Bella menoleh ke arah Farel yang sedang menyetir. Namun tiba-tiba Bella berhenti tertawa dan mendadak datar melihat wajah Farel yang terlihat tidak baik-baik saja dan memikirkan sesuatu. "Farel, kamu kenapa?" tanya Bella.